Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Sukmawati, dan Suliswa Rusdam di sini akan menjelaskan tentang peran teknologi DNA rekombinan untuk meningkatkan kehidupan. Nah, kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kekurangan makanan, masalah kesehatan, dan masalah lingkungan. Dengan meningkatnya populasi dunia pada tingkat yang lebih tinggi, kebutuhan manusia akan makanan meningkat dengan cepat. Begitupun dengan masalah kesehatan terkait manusia di seluruh dunia menyebabkan banyak kematian. Dan adapun faktor lingkungan, di mana industrialisasi telah meningkatkan pencemaran lingkungan dan limbah industri secara langsung dibiarkan bercampur dengan air. Oleh karena itu, permasalahan tersebut harus ditangani melalui teknologi modern. Nah, disinilah teknologi DNA rekombinan memainkan peran penting dalam meningkatkan kondisi kesehatan dengan mengembangkan vaksin dan obat-obatan baru. Strategi pengobatan juga ditingkatkan dengan mengembangkan kit diagnostik, perangkat pemantauan, dan pendekatan terapeutik baru. Teknologi DNA rekombinan terdiri dari perubahan materi genetik di luar organisme untuk mendapatkan karakteristik yang ditingkatkan dan diinginkan dalam organisme hidup dan sebagai produknya, melalui vektor yang sesuai. Yang dimana vektor dimasukkan ke dalam organisme inang yang ditumbuhkan untuk menghasilkan banyak salinan dari fragmen DNA yang dimasukkan dalam kultur, dan akhirnya klon yang mengandung fragmen DNA yang relevan dipilih dan diambil. Adapun kemajuan riset terkini dari teknologi DNA rekombinan dari berbagai sektor termasuk pertanian, kesehatan, dan lingkungan, misalnya Lispro, Humalog. Dibandingkan dengan insulin manusia biasa, insulin rekombinan yang efektif dan bekerja cepat. Adapun CRISPR telah menghasilkan solusi untuk beberapa masalah pada spesies yang berbeda. Sistem ini dapat digunakan untuk menargetkan kerusakan gen dalam sel manusia, aktivasi, penekanan, penambahan, dan penghapusan gen dalam sel manusia, tikus, ikan zebra, bakteri, lalat buah, ragi nematoda, dan tanaman membuktikan teknik yang sangat menjanjikan. Aplikasi teknologi DNA rekombinan. Yang pertama, pangan dan pertanian. Lisozim adalah agen yang efektif untuk membasmi bakteri di industri makanan. Lisozim mencegah kolonisasi organisme mikroba. Kesehatan dan penyakit yang pertama itu ada terapi gen, di mana laporan sukses pertama di bidang terapi gen untuk mengobati penyakit genetik memberikan arah yang lebih aman untuk menyembuhkan penyakit genetik yang paling mematikan. Berbagai jenis kanker termasuk tumor paru-paru, ginekologi, kulit, dan gastrointestinal. Yang kedua, produksi antibodi dan turunannya. Tanaman tembakau transgenik dapat digunakan untuk produksi sekretori, sinemik, IgA, atau G yang dikenal sebagai CRORX. Yang ketiga, investigasi metabolisme obat. Suhu enzim pemetabolisme obat yang terlibat dalam metabolisme obat sangat penting untuk diselidiki. Untuk mengetahui kemanjuran dan efek obat yang tepat, pendekatan DNA rekombinan baru-baru ini memberikan kontribusi perannya melalui ekspresi heterolog, di mana informasi genetik enzim diekspresikan secara in vitro atau in vivo melalui transfer gen. Yang keempat, pengembangan vaksin dan hormon rekombinan. Pengembangan ini bertindak sebagai vaksin obat di mana keadaan anti-influenza dapat diinduksi melalui ekspresi transgen di jalan napas. Yang kelima, obat Cina. Sebagai salah satu komponen penting dalam pengobatan alternatif obat tradisional, Cina memainkan peran yang sangat penting dalam diagnostik dan terapeutik. Obat-obatan ini menjadi sumber pembawa gen terapeutik dan sebagai obat yang diberikan bersama. Yang terakhir, senyawa penting secara medis dalam beri. Nilai gizi stroberi telah terbawa melalui gen ROIC. Gen ini meningkatkan kandungan gula dan aktivitas antioksidan. Beberapa gen terkait nutrisi untuk berbagai komponen dalam stroberi termasuk I-ascorbat, flavonoid, polifenol, dan flavonoid penting untuk meningkatkan komponen yang diinginkan melalui transformasi genetik.
Fakta bahwa sel mikroba paling banyak digunakan dalam produksi obat-obatan rekombinan menunjukkan bahwa beberapa hambatan menghalangi mereka untuk menghasilkan protein fungsional secara efisien. Tetapi ini ditangani dengan perubahan dalam sistem seluler. Hambatan umum yang harus dihadapi adalah modifikasi pasca translasi, aktivasi respons stres sel, dan ketidakstabilan aktivitas proteolitik, kelarutan yang rendah, dan resistensi dalam mengekspresikan gen baru. Mutasi yang terjadi pada manusia pada tingkat genetik menyebabkan kekurangan produksi protein yang dapat diubah atau ditangani dengan menggabungkan gen eksternal untuk mengisi celah dan mencapai tingkat normal. Penelitian DNA rekombinan menunjukkan harapan besar dalam pemahaman lebih lanjut tentang biologi ragi. Dengan memungkinkan analisis dan manipulasi gen ragi, tidak hanya di tabung reaksi tetapi juga di sel ragi. Yang terpenting, sekarang mungkin untuk kembali ke ragi melalui transformasi dengan DNA dan mengkloning gen menggunakan berbagai sistem penanda terpilih yang dikembangkan untuk tujuan ini. Kemajuan teknologi ini telah digabungkan untuk membuat manipulasi dan analisis genetik pada ragi benar-benar layak secara molekuler serta klasik. Masalah biologis yang paling efektif ditangani oleh teknologi DNA rekombinan adalah masalah yang memiliki struktur dan organisasi gen individu sebagai isu sentral. Pendekatan vaksin DNA merupakan pendekatan baru untuk memberikan kekebalan terhadap berbagai penyakit. Dalam proses ini, DNA yang dikirim mengandung gen yang mengkode protein patogen. Terapi gen manusia sebagian besar ditunjukkan untuk mengobati kanker dalam uji klinis. Penelitian difokuskan terutama pada kemanjuran transfeksi tinggi terkait dengan perancangan sistem pengiriman gen. Transfeksi untuk terapi gen kanker dengan toksisitas minimal seperti pada kasus kanker otak, kanker payudara, kanker paru-paru, dan kanker prostat masih dalam penyelidikan. Juga transplantasi ginjal, penyakit Gaucher, hemofilia, sindrom Alport, fibrosis ginjal, dan beberapa penyakit lain sedang dipertimbangkan untuk terapi gen. Baiklah, kita telah sampai pada kesimpulan. Teknologi DNA rekombinan merupakan perkembangan penting dalam sains yang membuat hidup manusia jauh lebih mudah. Dalam beberapa tahun terakhir, telah dikembangkan strategi untuk aplikasi biomedis seperti pengobatan kanker, penyakit genetik, diabetes, dan beberapa gangguan tanaman terutama resistensi virus dan jamur. Peran teknologi DNA rekombinan dalam membuat lingkungan bersih dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap berbagai faktor merugikan, misalnya kekeringan, hama, dan garam, telah diakui secara luas. Perbaikan yang dibawanya tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada tumbuhan dan mikroorganisme sangat signifikan. Tantangan dalam meningkatkan produk pada tingkat gen terkadang menghadapi kesulitan serius yang perlu ditangani demi kemajuan teknologi DNA rekombinan di masa depan. Di bidang farmasi khususnya, ada masalah serius untuk menghasilkan produk berkualitas, baik karena perubahan yang dibawa ke dalam gen tidak diterima oleh tubuh. Selain itu, dalam kasus peningkatan produk tidak selalu positif karena faktor-faktor yang berbeda dapat mengganggu keberhasilannya. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.